Halo semua, semoga dalam keadaan yang sehat. Ketemu lagi dengan saya, channel YouTube Turerai. Saat ini, saya akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi soal PAS nomor 32 sampai 50 untuk mapel khususnya mata pelajaran geografi. Baik, nomor berikutnya yaitu nomor 32. Soal nomor 32 membicarakan tentang manfaat SIG berbagai bidang. Misalnya bidang oseanografi, kaitan dengan laut, bidang kependudukan, kaitan dengan kepadatan penduduk, bidang telekomunikasi dan transportasi. Baik, itu contoh pada soal nomor 32. Kemudian soal nomor 33, wilayah pembangunan berkaitan dengan peran suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan serta sebagai kegiatan ekonomi. Baik, nomor soal 34. Peserta didik di sini akan membahas tentang teori titik henti. Fungsinya untuk memperkirakan suatu wilayah atau lokasi dengan rumus sebagai berikut, yang dikenal dengan rumus D AAB sama dengan DAB dibagi 1 akar PA dikali PB. Baik, keterangannya adalah DAB jarak lokasi titik henti, DAB jarak antara kota A dan B, PA jumlah penduduk kota yang lebih kecil pada kota A, PB jumlah penduduk kota yang lebih besar pada kota B. Baik, nanti ini lebih kepada hitungan. Bagaimana peserta didik ini menghitung perkiraan suatu lokasi pada suatu wilayah. Baik, nomor berikutnya, nomor 35. Teori inti ganda. Di sini disajikan dalam bentuk gambar. Kemudian kita akan mengenal masing-masing gambar itu ada keterangannya. 1. Misalnya zona pusat daerah kegiatan. 2. Zona terdapat daerah grosir dan manufaktur. 3. Zona daerah pemukiman tingkat rendah. 4, 5, 6, 7, 8 dan sampai ke zona yang ke-9, yaitu zona industri suburban. Baik, lanjut nomor 36. Ciri-ciri desa berdasarkan perkembangannya. Misalnya desa swadaya, kita masih ingat bahwa desa ini masih terikat dengan adat istiadat atau tradisi. Tetapi ini sudah lebih maju dibandingkan desa tradisional. Kemudian desa swakarya, tingkatannya lebih daripada swadaya, yaitu lebih maju perkembangannya. Dan desa swasembada, yaitu dikenal dengan desa maju. Nomor berikutnya, soal nomor 37. Pola pemukiman desa. Contoh, pola memanjang biasanya mengikuti jalan, sungai, dan pantai. Kemudian pola memusat biasa dikenal dengan pola mengelompok. Dan pola menyebar biasa menyebar di daerah dataran tinggi. Nomor 38. Contoh negara berkembang berdasarkan benua. Misalnya benua Asia meliputi Afghanistan, India, Irak, dan sebagainya.
Benua Amerika meliputi Meksiko, Brasil, Argentina, dan lain-lain. Serta benua Afrika meliputi Kenya, Mali, Nigeria, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan nomor 39. Contoh negara maju dan berkembang di benua Asia. Misalnya, negara maju, Jepang, Korea Selatan, Singapura. Dan negara berkembang misalnya yang berada di benua Asia, India, Sri Lanka, Malaysia. Dan masih banyak negara-negara lain yang termasuk ke dalam negara berkembang. Soal nomor 40. Indikator negara maju dapat kita lihat, misalnya pendapatan per kapita tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, penguasaan teknologi tinggi, dan lain sebagainya. Lanjut nomor 41. Peserta didik dapat menentukan informasi dari jenis-jenis peta untuk data perencanaan pembangunan. Memahami kegunaan peta yang sesuai, misalnya peta jenis tanah, cocok untuk lahan pertanian. Ini mirip untuk soal-soal yang TO sepertinya ya. Lanjut soal nomor 42. Disajikan jenis objek pada citra foto udara. Peserta didik dapat menganalisis unsur interpretasi untuk mengenali objek tersebut. Sedangkan unsur interpretasi citra itu ada 8 bagian. Ukuran, tekstur, dan lain sebagainya. Baik, nomor soal 43. Peserta didik dapat menentukan informasi keuangan seperti hasil overlay peta. Overlay adalah dapat diartikan penggabungan dua data grafis atau lebih secara tumpang susun untuk mendapatkan data baru. Soal nomor 44. Peserta didik dapat membedakan teori pembentukan tata surya menurut para ahli, misalnya teori kabut yang disampaikan oleh Karl Laplace, teori planetesimal, teori pasang surut, bintang kembar, dan teori protoplanet, biasa dikenal dengan teori awan debu. Baik, kemudian soal nomor 45. Peserta didik dapat menentukan bukti rotasi atau revolusi bumi. Misalnya, saya berikan contoh. Pada rotasi, buktinya pergantian siang dan malam. Pada revolusi, yaitu perubahan musim. Nomor soal 46. Peserta didik dapat menentukan upaya mengurangi dampak dari peristiwa perubahan iklim global. Kalau kita mengenal, ini istilahnya pemanasan global. Nomor soal 47. Peserta didik dapat menganalisis dampak arus laut di suatu wilayah tertentu. Contoh, arus Kuroshio dan pertemuan arus panas Gulf Stream dan arus dingin Labrador. Biasanya, apa dampak dari pertemuan arus tersebut? Soal nomor 48. Disajikan peta Indonesia. Peserta didik dapat menentukan wilayah yang memiliki persebaran barang tambang tertentu. Contoh, misalnya Intan. Itu berasal dari daerah mana berdasarkan peta Indonesia. Soal nomor 49. Disajikan informasi. Peserta didik dapat menentukan faktor suatu wilayah menjadi pusat pembangunan. Pusat pertumbuhan adalah suatu kawasan yang mempunyai pertumbuhan penduduk paling cepat dibandingkan wilayah lain. Kemudian soal nomor 50. Peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik negara maju.
Sekian penjelasan singkat dari Kisi-Kisi. Pas, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.